bicara tentang masalah hidup. Ya, hidup dan masalah pastinya nggak bisa terpisahkan. Dan tentu kehidupan selalu berdampingan dengan masalah. Untuk mengatasi masalah ya, menurut gua salah satunya yaitu dengan cara yang konsisten. Pemahaman konsisten dan melibatkan konsisten dalam kehidupan gue pribadi masih menjadi PR. Pengertian konsisten berarti menjelaskan suatu tindakan atau perilaku secara terus-menerus tanpa variasi atau perubahan yang signifikan. Oke, kembali lagi bertemu dengan gue Barat Muji Pangestu di channel Bah Entertainment. Kali ini gue akan membahas tentang masalah konsisten. Konsisten suatu tindakan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa ada tindakan perubahan signifikan. Jadi suatu tindakan yang konsisten yang dilakukan berulang-ulang tanpa merubah kegiatan yang signifikan, yaitu konsisten. Konsisten, ada beberapa definisi tentang konsisten. Jabarannya ya, salah satunya adalah rencana dan tujuan. Ya, contoh katakanlah kita punya planning besar buat jangka panjang. Tujuannya buat apa? Buat tujuan adalah sesuatu hal yang kita tuju, kita tunjuk, kita raih, kita gapai. Ya, rencana ada beberapa rencana, yaitu rencana kecil jangka pendek, ada rencana besar jangka panjang. Dan biar gimana rencana itu berjalan dengan mulus dan sampai tujuan ya tergantung kita melakukan konsistensi dalam rencana tersebut dan gimana caranya kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Ibarat kata kayak gini, Wir, lu punya planning nih, wah gue mau nargetin nih tuh cewek. Gimana caranya ya gue bisa kenal sama tuh cewek dulu, gimana caranya gue bisa dekat sama tuh cewek itu, gimana caranya gue bisa nyambung dan bisa saling melengkapi terhadap cewek yang gue tuju. Ketika semuanya bisa terkonsep dan bisa lebih mendekat, barulah kita menyatakan cinta terhadap orang tersebut. Yang selanjutnya, definisi tentang konsisten yaitu disiplin pribadi. Saya sendiri juga kadang belum bisa disiplin. Tentang definisi konsisten secara disiplin pribadi, ya biasanya ya itu adalah hal-hal yang positif. Ketika kita bangun tidur, selalu merapikan tempat tidur kita. Ketika kita bangun tidur langsung kita cuci muka, gosok gigi, bersih-bersih ke kamar mandi. Tapi hal semacam itu terkadang kita nggak terlalu konsisten untuk melakukannya ketika kita bangun tidur. Ya, karena ada suatu hal yang membuat kita tuh berat untuk melakukannya, yaitu ya kemalasan, kemageran. Kebanyakan juga teman-teman juga seperti itu pastinya. Tapi nggak tahu ya, nggak semua orang bisa melakukan seperti hal yang kita inginkan ataupun bisa konsisten dengan sesuai dengan keinginan pribadi. Contoh katakanlah kalau gua pribadi nih bangun tidur ya mageran dulu, scrolling HP dulu, ngumpulin nyawa dulu. Ketika kita udah kumpul nih nyawanya biasanya tertidur lagi. Oh enggak, maksudnya ketika kita udah fresh, kita udah kumpul semua nyawanya, kita bangun lalu bikin kopi sih biasanya. Ya, intinya seperti itu ya. Disiplin pribadi ya bisa dijelaskan yaitu melakukan sebuah kegiatan positif secara disiplin, secara teratur, tepat waktu, sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita konsepkan, apa yang kita rencanakan. Selanjutnya tentang pengelolaan waktu. Wah, hal semacam ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan teman-teman ya tentunya. Ya, pengelolaan waktu yaitu membantu kita tetap konsisten, membantu kita tetap disiplin. Contoh katakanlah kita harus bisa memanage kegiatan kita, waktu kita dalam keseharian kita agar
kehidupan kita itu lebih tertata, lebih disiplin, lebih rapi tentunya. Dan ketika kalian bisa membagi waktu dengan baik, maka manfaat yang kalian dapatkan setiap harinya itu lebih banyak. Jadi terarah, nggak ada waktu yang terbuang sia-sia. Karena apa? Waktu itu nggak bisa kita beli. Dan waktu itu nggak bisa tergantikan. Waktu itu nggak bisa terulang lagi, maka kalian harus pinter-pinter mengatur waktu, mengkonsumsi waktu dengan konsisten dan disiplin. Yang selanjutnya yaitu adaptasi. Meskipun konsisten disiplin itu penting, ya, tapi kita juga harus bisa adaptasi. Kenapa demikian? Ya, kita kan harus bisa beradaptasi terhadap lingkungan, beradaptasi terhadap circle-circle baru, orang-orang baru. Karena apa? Ya karena kita itu makhluk sosial ya. Makhluk sosial yang nggak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Tentunya harus ada keterlibatan orang lain buat melengkapi suatu kegiatan kita. Jujur, kalian tuh harus perlu mendapatkan kehidupan yang baru, mempunyai circle yang baru, mempunyai pengenalan, adaptasi, pemikiran, dan mindset yang lebih luas. Karena kalau kita pintar beradaptasi, maka banyak pengalaman, banyak circle, banyak pemikiran yang baru tentunya bisa menghasilkan inovasi yang baru. Ketika kita mempunyai inovasi yang baru, maka kesempatan untuk menuju sukses kita berpeluang lebih banyak, lebih besar. Itu seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya pengelolaan stres ya. Jadi semua orang hidup pasti mengalami stres, keputekan. Karena kehidupan kan nggak bisa terpisahkan dari masalah-masalah yang ada. Dan orang hidup juga perlu masalah dan perlu merasakan masalah, perlu adanya masalah. Jadi pengelolaan stres, ketika kita merasa stres nih, banyak beban, banyak pikiran, ya kita harus bisa memanage di antara stres dan kegiatan. Misal pinter-pinter aja lah teman-teman gimana mengatasinya, gimana mengalihkan kesetresan itu, mengalihkan keputekan itu. Contoh katakanlah memperbanyak kegiatan, menyibukkan diri dengan hal-hal yang enjoy, yang membuat kita tuh merasa sibuk dan merasa terlupakan kesetresan tersebut. Jadi banyak-banyaklah aktivitas ketika kalian merasa stres dan putek, banyak-banyaklah langkah ketika kalian merasa jenuh agar kesetresan dan keputekan tersebut bisa teralihkan. Oke, definisi selanjutnya yaitu keseimbangan hidup. Ya, contoh katakanlah kita bisa mengatur waktu kita, waktu kerja kita, dan waktu berkumpul dengan keluarga. Jadi kita bisa mengatur waktu buat sendiri juga. Kita kan harus bisa mengatur nih buat kerja, nanti buat keluarga, kumpul dengan anak dan istri, dan bisa ngatur juga waktu dimana kita harus menyendiri. Kadang nih cowok-cowok pada pastinya tentunya sering merenung, scrolling HP sendiri, santai, relax, dan itu adalah bagian dari healing cowok yang paling sederhana. Ya sepertinya kayak gua nih, cukup di teras, ada kopi, suasana tenang, merenung sambil cari inspirasi. Ya, itu adalah bagian healing termurah dan paling mujarab buat kehidupan saya pribadi. Dan tentunya untuk masalah mengatur waktu kerjaan dan waktu keluarga itu, saya sendiri juga belum pintar memanagenya. Oke, yang terakhir, belajar dan berkembang. Ya, teman-teman juga pasti kepingin ya hidupnya berkembang, dan jangan pernah malas untuk belajar, karena dengan belajar itu kita bisa mengembangkan diri kita bisa mengasah keahlian kita secara maksimal dan mempergunakan apa yang kita bisa secara maksimal. Tentunya siapa sih yang nggak pingin berkembang kehidupannya dan bisa bermanfaat buat orang di sekelilingnya, iya toh.
Kalau kita ingin berkembang ya kita harus selalu bisa mencoba, tidak bosan untuk belajar. Kita bisa memaksimalkan keahlian kita bisa memaksimalkan pikiran kita bisa memaksimalkan kelebihan kita. Dan dengan belajar juga kita bisa mengurangi ketidakbisaan kita. Tentunya sadar diri bahwa kita nggak bisa, ya kita harus belajar. Sadar diri bahwa masih sedikit yang gua bisa, ya kita harus bisa belajar untuk memperluas keahlian dan keinginan kita. Oke teman-teman, itu ya pembahasan untuk konten kali ini. Mudah-mudahan apa yang gua sampaikan, apa yang gua jelaskan sampai ya dan bisa dipahami sama teman-teman. Tentunya mudah-mudahan pembahasan kali ini sangat bermanfaat dan menjadikan wawasan kalian lebih luas dan bertambah dengan penjelasan yang gua tuturkan di konten ini. Tetap semangat untuk menjalani hidup kalian. Jangan pernah putus asa ketika kalian mendapatkan sebuah masalah. Tetap melangkah demi tujuan yang berkah. Dengan saya Barat Muji Pangestu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.